Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini di Mapel Informatika kelas 11 semester ganjil dengan guru mata pelajaran Asep Saipudin Eskom, kita akan membahas tentang komponen sistem komputer. Jadi sebelum kita ke pembelajaran bagaimana caranya merakit embedded system yang kita bahas minggu lalu, yaitu untuk merakit komputer, kita membahas tentang teorinya dahulu. Jadi agar kalian paham apa saja yang menjadi komponen dalam sistem komputer. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Nanti akan kita bahas apa sih hardware itu dan contoh-contohnya di slide-slide selanjutnya. Dan yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Nah, tidak memiliki bentuk fisik ya. Jadi software itu adalah perangkat lunak yang ada pada sistem komputer. Nanti contoh dan pembahasannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram, orang yang ahli akan bidang tersebut. Nah, ini adalah seorang pemrogram ini nanti adalah brainware ya, atau pengguna dari komputer. Nah, inilah komponen yang ketiga, yaitu brainware atau pengguna. Yang Bapak bilang tadi, seorang pemrogram itu adalah brainware atau pengguna. Nah, ini penjelasannya. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Oke, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang komponen sistem komputer. Itu ada tiga. Yang pertama hardware, perangkat keras. Yang kedua software. Yang ketiga brainware. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Jadi hardware atau perangkat keras itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Kita akan bahas satu persatunya. Yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan berfungsi sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Oke, paham ya? Jadi ini adalah perangkat untuk memasukkan data ke komputer. Beberapa contoh input device perangkat atau perangkat masukan yaitu pertama keyboard, mouse, webcam, scanner. Nah, bagi yang mungkin ada yang belum tahu keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Nah, Bapak akan tunjukkan gambarnya. Contoh dari keyboard yaitu, nah ini dia. Ini adalah gambar keyboard untuk menginput karakter atau ketikan atau tulisan ke dalam file Microsoft Word mungkin, dan aplikasi yang lainnya yang membutuhkan input. Jadi kita bisa mengetikkan atau menginput karakter-karakter ke dalam komputer tersebut. Oke. Yang kedua adalah mouse. Mouse ini adalah, nah ini adalah pointer yang digerakkan oleh mouse. Yang Bapak gerak-gerakkan ini adalah pointer yang digerakkan oleh mouse untuk menginput pilihan apa yang akan kita pilih pada menu-menu di komputer. Oke, jelas ya. Jadi mouse ini termasuk pada input device. Yang ketiga adalah contoh input device yaitu webcam. Nah, webcam ini untuk merekam gambar bergerak atau merekam video saat kita misalkan Zoom meeting, membuat tutorial, video, dan lain sebagainya. Oke. Yang keempat adalah scanner. Nah, scanner ini adalah untuk merekam gambar atau dokumen yang kita simpan atau kita letakkan di layar kaca ini. Jadi nanti scanner tersebut akan merekam dokumen yang kita taruh di atas kaca ini atau di alat scanner ini. Jadi berfungsi sebagai merubah file dari hard copy atau dari kertas menjadi soft file berbentuk JPEG atau PDF. Nah, ini adalah termasuk pada input device. Nah, ini baru satu ya, input device. Kita lanjut. Yang kedua adalah processing device atau perangkat proses. Nah, ini hanya penjelasan. Untuk processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device.
Jadi setelah diinput oleh inputan keyboard, mouse, webcam, dan scanner, nah, diproseslah oleh processing device ini. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU atau Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak. Nah, CPU itu adalah otak ya dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal komputer. Jadi tanpa CPU, perangkat-perangkat yang ada pada komputer atau software yang melekat pada komputer tidak akan bisa berjalan. Oke. Yang pertama tadi input device, yang kedua processing device. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga adalah output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Jadi tadi prosesnya adalah di input dahulu lalu diproses. Nah, setelah itu setelah diproses maka akan ada output dari hasil pemrosesan tersebut. Oke. Beberapa contoh output device atau perangkat keluaran yaitu pertama adalah monitor, yang kedua adalah printer, yang ketiga adalah headphone, yang keempat adalah speaker. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh perangkat keluaran atau output device. Nah, bagi yang belum mengetahui apa itu monitor, printer, headphone, dan speaker, kita lihat pada gambar. Nah, ini monitor. Nah, seperti ini monitor. Layar monitor pada PC atau komputer. Yang kedua adalah printer. Nah, ini adalah contoh printer untuk memberikan output dalam bentuk cetakan atau printing ya. Oke. Yang ketiga adalah headphone. Nah, ini adalah hasil outputnya adalah berbentuk suara ya. Jadi headphone ini termasuk ke output device. Selanjutnya adalah speaker. Nah, ini juga sama, itu outputnya adalah suara ya atau sound. Oke. Ini adalah 4 contoh dari output device. Nah, ini baru 3 ya dari perangkat keras. Nah, yang terakhir adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, ini adalah penjelasannya. Storage device adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Jadi sebagai media penyimpanan ya. Storage device sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu internal storage dan external storage. Nah, internal dan eksternal kita akan bahas atau akan kita lihat contohnya. Beberapa contoh output device atau perangkat keluaran. Nah, ini adalah contoh dari internal storage. Yang pertama adalah hard disk, yang kedua adalah RAM. Nah, bagi yang belum mengetahui itu hard disk itu apa dan RAM itu apa, kita lihat pada gambar. Nah, yang pertama adalah hard disk. Nah, ini adalah hard disk untuk menyimpan data-data kita, misalkan foto, dokumen, lagu, video, film, dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak sekali merek dan jenisnya. Yang sekarang ada hard disk namanya SSD. Oke, jadi asumsikan hard disk itu adalah memory card ya, yang mikro di handphone kalian. Oke, paham ya? Jadi asumsikan seperti itu. Jadi yang kedua adalah RAM. Nah, di handphone kalian juga mungkin ada RAM. Nah, di komputer juga ada sebuah RAM. Oke, bagi yang belum mengetahui RAM di komputer itu seperti apa, kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah RAM untuk PC atau komputer ya. Jadi kapasitasnya adalah 1 GB. Biasanya pada komputer itu memiliki 4 slot, jadi kita bisa menggunakan beberapa keping RAM. Bisa untuk menambah, misalkan 1 GB masuk kurang, kita tambahkan lagi dengan kepingan yang 2 GB atau 4 GB. Jadi semakin banyak RAM-nya atau semakin luas RAM-nya, maka pemrosesan data akan lebih lancar. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari internal storage. Nah, Bapak contohkan ada 2, hard disk dan RAM. Oke, kita lanjut. Storage device. Nah, ini jenis yang kedua ya, adalah external storage atau penyimpanan eksternal. Contohnya adalah yang pertama flash disk, yang kedua CD, yang ketiga DVD. Nah, ini CD dan DVD ini berbentuk kepingan ya, kepingan atau piringan. Oke, bagi yang belum mengetahui flash disk itu seperti apa, kita lihat pada gambar. Yang pertama flash disk. Nah, ini ada flash disk untuk menyimpan data-data atau file kita. Jadi bisa untuk kita memindahkan data dari komputer
yang satu ke komputer yang lainnya. Yang kedua adalah CD. Nah, ini adalah kepingan CD. Jadi di komputer atau di laptop biasanya ada sebuah DVD room untuk menulis atau memutar file yang ada pada CD ini, kepingan CD ini. Yang ketiga adalah DVD, sama dengan CD yang berbentuk kepingan, namun kapasitasnya lebih besar, yaitu 4,7 GB. Oke. Nah, ini adalah 4 bagian dari hardware ya. Jadi hardware itu ada 4 bagian. Oke, nanti kalian baca-baca kembali apa itu input device, processing, output device, storage device. Jadi udah kok, nggak terlalu rumit. Ini Bapak hanya sekedar menjelaskan apa yang belum kalian ketahui, sementara dalam bentuk gambar. Jadi nanti Bapak insya Allah akan tunjukkan dalam bentuk video bagaimana cara merakit komponen-komponen sistem komputer tersebut. Jadi kalian harus mengetahui dahulu apa itu monitor, printer, headphone, speaker, hard disk, RAM, flash disk, dan lain sebagainya. Jadi nanti pas Bapak praktekkan atau Bapak tunjukkan bagaimana cara merakit komputer, kalian sudah mengetahui komponen-komponen komputer tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada komponen sistem komputer yang kedua adalah software. Jadi yang pertama itu kita bahas tadi adalah hardware yang memiliki 4 bagian ya. Nah, di slide ini kita akan bahas yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah data yang diprogram, ya, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik ya. Jadi software itu adalah suatu program yang ada pada unit komputer. Jadi tidak bisa kita sentuh, raba, dan lain sebagainya. Hanya bisa mengoperasikan dengan menggunakan komputer. Nah, Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman. Nah, ini memerlukan bahasa pemrograman ya. Jadi yang ditulis oleh seorang ahli pemrograman atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Jadi program atau software yang ada pada unit komputer itu adalah dibuat oleh seorang programmer atau orang yang ahli dalam bidang tersebut ya. Nah, ini adalah kita bahas ya, contohnya. Nah, software sendiri dibagi menjadi 3. Jadi 3 ya, ada 3. Tadi kan hardware ada 4, kalau software ada 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Kita langsung ke contoh. Beberapa contoh software atau perangkat lunaknya. Kita akan bahas yang pertama, atau kita akan lihat contoh pertama, software system. Nah, ini dia. Jadi software system itu adalah operating system ya. Bagi yang belum mengetahui apa itu Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat satu persatu gambarnya. Nah, ini untuk Windows 2000 ya. Nah, ini adalah Windows 2000, Microsoft Windows 2000. Yang kedua adalah Windows XP. Yang ketiga adalah Windows 7. Nah, di sini adalah Windows 7 masih banyak yang menggunakan. Yang sekarang kan yang terbaru adalah Windows 11 ya. Sebelum Windows 11 ada Windows 10, Windows 8. Jadi pada umumnya banyak menggunakan Windows 7 dan Windows 10. Nah, selanjutnya adalah Linux. Nah, Linux adalah operating system yang sifatnya open source atau bisa kita kembangkan. Jadi ini seorang pemrogramer biasanya menggunakan Linux untuk exploring atau mencoba-coba hal-hal baru pada programnya. Oke, yang kelima adalah macOS. Nah, macOS ini adalah dipunyai atau dimiliki oleh Apple ya, bro. Selanjutnya adalah software aplikasi. Software aplikasi Bapak contohkan. Yang pertama adalah web browser, software office, game, editor, multimedia. Nah, untuk web browser tersendiri adalah Safari, Firefox, Chrome, Edge, Opera. Jadi kebanyakan kita menggunakan Google Chrome ini ya untuk browsernya. Oke. Lanjut, yang kedua adalah software office. Nah, ini adalah office, ada Excel, OneNote, Outlook, Word, PowerPoint, Access, Publisher, Lynch, dan lain sebagainya. Yang biasa kita pakai yaitu Word,
Excel sama PowerPoint. Oke. Ini adalah software aplikasi. Yang ketiga adalah contohnya adalah game ya, game pada PC. Yang keempatnya editor. Nah, ini Bapak contohkan Adobe Photoshop. Ada Adobe produk dari Adobe. Yang pertama Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro, Lightroom, Experience Design. Nah, di sini banyak sekali. Dan secara khusus untuk editor kegunaannya masing-masing. Misalkan Photoshop untuk image, Illustrator untuk vektor, After Effects untuk membuat video. Yang selanjutnya adalah multimedia, yaitu untuk memutar video, memutar lagu dan gambar. Jadi di sini banyak ya untuk multimedia. Lanjut. Yang ketiga adalah software tambahan. Nah, di sini ada data recovery, disk defragment, screen saver, backup, dan cleaner. Jadi bagi kalian yang sama sekali belum mengetahui apa sih Windows itu apa, web browser itu apa, data recovery apa, nanti kita akan bahas setelah nanti kita diperbolehkan untuk praktek. Oke, jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Windows, Microsoft Office, backup dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah contoh Windows Data Recovery, disk defragment, screen saver yang ada gelembung-gelembung ini adalah namanya screen saver, backup file, dan sesi cleaner untuk membersihkan file-file sampah yang ada pada komputer. Oke. Selanjutnya adalah brainware atau pengguna. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Nah, di sini tertulis yaitu brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Nah, beberapa contoh brainware atau pengguna. Yang pertama adalah programmer, kedua adalah sistem analis, tiga operator, yang keempat adalah administrator. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, programmer adalah profesi yang menulis program menggunakan bahasa pemrograman seperti Perl, C++, Python, VB, Visual Basic, Net, PHP, dan lain-lain. Programmer lah yang membuat sistem aplikasi yang kita gunakan seperti Microsoft Word dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sistem analis. Nah, analis sistem atau sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, bisnis, atau perusahaan. Analisis sistem memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem. Jadi seorang analis sistem adalah seorang yang menentukan aplikasi apa aja yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah operator. Operator komputer adalah peran dalam teknologi informasi yang mengawasi jalannya sistem komputer, memastikan bahwa mesin dan komputer berjalan dengan baik. Jadi operator adalah orang yang mengawasi jalannya sistem komputer agar komputer berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah administrator. Administrator adalah seseorang yang bisa membuat perubahan pada komputer yang akan mempengaruhi pengguna lain komputer. Administrator bisa mengubah pengaturan keamanan, menginstal perangkat lunak dan perangkat keras, mengakses semua file di komputer, dan membuat perubahan pada akun pengguna lain. Jadi itulah beberapa dari contoh brainware atau pengguna. Dari ketiga sistem ini sudah Bapak bahas dan sudah Bapak jelaskan. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di sini kita bisa ambil beberapa poin penting. Itu yang pertama adalah sistem komputer terdiri dari tiga komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, hardware atau perangkat keras adalah merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Contohnya keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya software atau perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu dan tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya operating system Windows, editor, multimedia, game, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah brainware. Nah,
atau pengguna adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Contohnya adalah programmer, sistem analis, operator, administrator. Oke. Jadi ini adalah beberapa poin penting yang ada pada pembahasan kali ini. Oke. Bapak harap kalian bisa memahami dan bisa menghafalkan apa saja yang menjadi komponen sistem komputer. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.